Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Uti Mutiara Sayakti, Nadeni Srina, Latifah Nuridaya, Witri Jayanti, Alfi Nur Hafiza Ahmad, Hani Ruwaindah, Farid Wahyu Pratama, dan Irfa Adisabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi gamma untuk mata kuliah Statistik Matematika. Tidak selamanya distribusi normal dapat digunakan untuk memecahkan masalah teknik dan sains. Contohnya, dalam teori antrian dan keandalan, kurang tepat bila kita menggunakan pendekatan dengan distribusi normal. Lebih tepat jika kita menggunakan distribusi gamma untuk solusi. Sedangkan distribusi eksponensial ada sebuah kasus distribusi gamma. Distribusi gamma adalah salah satu keluarga distribusi probabilitas kontinu, di mana distribusi ini adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Distribusi gamma berasal dari fungsi gamma yang sudah dikenal luas dan juga dipelajari dalam banyak bidang matematika. Distribusi gamma sendiri memiliki 3 definisi. Definisi yang pertama, distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Definisi yang kedua, fungsi gamma didefinisikan oleh fungsi gamma alfa sama dengan integral 0 ke hingga x pangkat alfa min 1 e pangkat min x dx. Untuk alfa lebih besar dari 0 dengan e bernilai 2,7182. Fungsi gamma ini adalah fungsi rekursif di mana fungsi gamma alfa sama dengan alfa min 1 faktorial. Distribusi gamma yang definisi yang ketiga yaitu pengubah acak kontinu X berdistribusi gamma dengan parameter alfa dan beta. Untuk bentuk fungsi padatnya yaitu fungsi X bernilai 1 per beta pangkat alfa, fungsi gamma alfa, dikali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta, di mana X lebih besar dari 0. Dan fungsi X bernilai 0 jika X yang lain. Dengan alfa lebih besar dari 0 dan beta lebih besar dari 0. Kita berikan contoh soal untuk distribusi gamma, yaitu misal, waktu antara kerusakan mesin mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Berapa probabilitas mesin rusak sebelum 5 satuan waktu? Di sini, pertama kita tentukan parameter bentuk atau alfanya, yaitu 3, parameter skala atau beta, yaitu 2, maka fungsi kepekatan peluangnya, yaitu fungsi X sama dengan 1 fungsi gamma dari alfa dikali beta pangkat alfa kali X pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min X per beta. Jadi sama dengan 1 per fungsi gamma 3 dikali 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 min 1 dikali E pangkat min X per 2 sama dengan 1 per 3 dikali 8 dikali X pangkat 2 dikali E pangkat min X per 2 sama dengan 1 per 24 dikali X pangkat 2 dikali E pangkat min X per 2. Tadi kan kita ditanya berapa peluang mesin rusak sebelum 5 jam. Nah, berarti kita gunakan rumus peluang dari X kurang dari 5 karena kita pakai satuan waktunya 5 jam, yaitu fungsi 5 atau fungsi X-nya sama dengan integral 0 sampai dengan 5 dengan fungsi fx-nya 1/24. Nah, jika kita cari peluang dari X kurang dari 5-nya, itu kita dapatkan 0,4579. Artinya sekitar 14,79% mesin akan rusak dalam waktu kurang dari 5 jam. Nah, untuk soal kedua, tadi kan waktu mesin rusak
dalam waktu 5 jam. Nah, gimana kalau peluang mesin rusak sebelum 10 jam? Jadi, kita gunakan peluang X lebih besar dari 10 sama dengan 1 min P X kurang dari sama dengan 10 sama dengan 1 min fungsi F atau F-nya itu 10. Kita bisa pakai rumus Excel yaitu 1 min gamma dis 10,3,2, true. Hasilnya yaitu peluang X lebih besar dari 10, yaitu 1 dikurang 0,8575 sama dengan 0,1425. Artinya, sekitar 14,25% mesin bertahan lebih dari 10 jam tanpa rusak. Distribusi gamma memiliki fungsi densitas kumulatif sebagai berikut. F X alfa, beta sama dengan integral dari 0 hingga X 1 per alfa per pangkat beta R beta dikali X pangkat B min 1 dikali E pangkat min X per A, alpha. Parameter B disebut parameter bentuk, dan parameter alfa disebut parameter skala. Apabila F, X, alfa, beta sama dengan F, X per A, 1, beta. Nah, X per A-nya itu sama dengan. Lalu unsur-unsur distribusi gamma ada 4 macam. Yang pertama distribusi Erlang adalah kondisi khusus distribusi gamma, yaitu ketika parameter B pada distribusi gamma hanya boleh bilangan bulat positif. Dicatat ya, bilangan bulat positif. Hal ini mengakibatkan distribusi Erlang memiliki sifat-sifat yang sama persis dengan distribusi gamma. Karena kedekatannya, kurva distribusi Erlang juga mengikuti kurva distribusi gamma. Distribusi Erlang terlihat mengikuti bentuk distribusi C kuadrat pada saat f(x) sama dengan 1,2. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan antara distribusi Erlang dan C kuadrat. Nah, yang kedua, distribusi eksponensial. Suatu pengubah acak kontinu X yang berdistribusi eksponensial ditulis X min eksponensial X alfa. Distribusi eksponensial sendiri merupakan kejadian khusus distribusi gamma dengan parameter beta sama dengan 1. Yang ketiga, distribusi C kuadrat adalah distribusi gamma dengan parameter alfa sama dengan 2 dan betanya V per 2, di mana V bilangan asli. Distribusi C kuadrat memiliki parameter tunggal V yang disebut derajat bebas. Suatu pengubah acak S yang berdistribusi C kuadrat ditulis X min X kuadrat V. Yang keempat, distribusi beta. Misalkan X suatu pengubah acak kontinu. X dikatakan berdistribusi beta jika ditulis X min beta alfa, B. Distribusi beta adalah distribusi kontinu yang dapat dibangun dari dua pengubah acak kontinu. Yang pertama X1 min gam 1, alfa dan kedua X2 min gam 1, beta yang membentuk Y sama dengan X1 per X1 per X2 1 plus X2, maaf guys typo. Sehingga Y disebut berdistribusi beta dengan parameter alfa, beta. Nah, untuk contoh masalahnya, misalnya waktu antara kerusakan mesin mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Berapa probabilitas mesin rusak sebelum 50 satuan waktu? Nah, kita gunakan Excel dengan menuliskan gamma titik dist dalam kurung 5,3,2 true tutup kurung. Lanjut ada histogram data simulasi dan kurva teoritis dari distribusi gamma. Bisa dilihat ya guys, ini mencari waktu dan kepadatannya tuh. Dia ini mendekati 0 semuanya. Dalam histogramnya mendekati 0 semuanya. Jadi bentuknya tuh seperti gunung ya. Terus pertama naik, kedua turun gitu. Gitu bisa dilihat, bisa dianalisis sendiri ya guys. Yang
3 langkah-langkah di Excel. Yang pertama, tunjukkan X satuan, koma, alfa dan beta dengan menuliskan gamma titik dist, koma, dalam kurung X, koma, alfa, koma, beta, koma, kumulatif, tutup kurung. Yang kedua, masukkan data X dan buatlah tabel. Yang ketiga, gunakan fungsi. Fungsi itu kayak menuliskannya gamma titik distribusi dist, koma, dalam kurung X, koma, alfa, koma, beta, koma, false untuk PDF. Dan gamma titik distribusi X, koma, alfa, koma, beta, koma, true untuk CDF. Nah, yang keempat, buatlah grafik garis dari data peluang gamma. Nah, di selanjutnya nanti akan dijelaskan di contoh masalah dan penyelesaiannya di aplikasi Excel. Jadi tungguin saja ya guys. Terima kasih. Untuk langkah pembuatan grafik probabilitas kumulatif, di sini disediakan contoh soal, yaitu misal waktu antara kerusakan mesin mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 3 dan beta sama dengan 2. Berapakah probabilitas mesin rusak sebelum 10 satuan waktu? Lalu kita tulis diketahui yaitu parameter bentuk alfa sama dengan 3, parameter skala beta sama dengan 2, satuan X-nya itu 10. Lalu selanjutnya kita paparkan diketahui alfanya 3, betanya 2. Selanjutnya kita masukkan nilai satuan X ke dalam tabel. Dengan nilai satuan X-nya, X lebih dari 0 kurang dari sama dengan 10. Untuk selanjutnya, menentukan peluang gamma, kita menggunakan rumus sama dengan gamma titik dist buka kurung klik nilai X pada tabel, koma, klik nilai alfa pada tabel, koma, klik nilai beta pada tabel, koma, true, tutup kurung, lalu kita enter. Kemudian muncul nilai peluang gamma dari rumus yang sudah kita gunakan. Lalu kita akan mengunci rumus alfa dan beta dengan menambahkan lambang dolar di rumus tersebut. Bisa kita lihat di lembar kerja pada layar. Kemudian kita tarik ke bawah dari kolom pertama nilai peluang gamma sampai kolom terakhir. Setelah itu kita mendapatkan semua nilai peluang gamma dari satuan X tersebut. Lalu untuk mendapatkan grafik peluang gamma, kita blok semua nilai peluang gamma yang sudah kita dapatkan. Kemudian kita klik insert, all cards, kita pilih yang line. Kemudian kita klik grafik peluang gamma tersebut. Nah, ini tampilan dari grafiknya. Grafik ini juga bisa diedit sesuai apa yang kita inginkan dengan menggunakan filter atau tanda add yang ada di samping grafik. Dari data tersebut, kita mendapatkan grafik peluang gamma
yang bisa kita lihat di layar. Sekian penjelasan terkait materi distribusi gamma dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.